Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, dan yang terhormat, asisten dosen praktikum mikrobiologi. Perkenalkan, saya Sinta Widya Rahmat selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul koefisien fenol. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu next. Sri Sentia Mutiarani, Tasya Oktavia, Zahra Tunisa Ahmad, Winda Mardinah, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan penjelasan dari materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari koefisien fenol dan disinfektan. Di mana koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikrobial dibandingkan dengan fenol. Nah, fenol dijadikan perbandingan karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme. Dan koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa bahan antimikrobial tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Dan sebaliknya, apabila koefisien fenol lebih dari 1, artinya bahan mikrobial tersebut lebih ampuh daripada fenol. Nah, selanjutnya ada disinfektan. Disinfektan ini definisinya adalah bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa drainik. Di mana jasa drainik ini adalah seperti bakteri ataupun virus. Nah, disinfektan ini berfungsi untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman-kuman penyakit lainnya. Selanjutnya adalah prinsip koefisien fenol, di mana prinsip koefisien fenol ini ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan jasa drainik dalam 10 menit, tapi tidak memusnahkan dalam 5 menit terhadap pengenceran tertinggi bahan antimikroba yang membunuh jasa drainik dalam 10 menit, tetapi tidak dalam 5 menit. Untuk tujuan uji koefisien, untuk tujuan uji koefisien fenol ini yang pertama itu untuk membandingkan aktivitas suatu produk atau disinfektan dengan fenol baku dalam kondisi uji yang sama. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi kekuatan antimikroba suatu disinfektan dengan memperkirakan efektivitasnya berdasarkan konsentrasi dan lamanya selama 15 menit kontak terhadap mikroorganisme tertentu. Somani et al. 2011. Next. Mengenai rumus koefisien fenol, itu A dibagi B ditambah C dibagi D per 2, di mana A merupakan konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Sebelum ke rumus perhitungan koefisien fenol, di sini ada data stok disinfektan uji dan fenol, yaitu 5 gram per 100 ml atau 1 per 20 gram per mililiter. Dengan rumus pengenceran, yaitu Pi1 kali N1 sama dengan Pi2 kali N2. Next. Nah, di sini ada prosedur kerja mengenai uji koefisien fenol, yaitu sebanyak 0,2 ml dari suspensi kuman tabung reaksi yang paling atas ditambahkan ke tabung reaksi A, B, C, D, E, dan F dengan masing-masing
selisih 30 detik. Dengan lamanya sampai tabung reaksi terakhir yaitu 15 menit. Next. Nah, di sini ada contoh hasil pengamatan dari disinfektan uji dan fenol, di mana interpretasi ujinya diketahui bahwa apabila negatif, larutannya akan berwarna bening, artinya tidak ada pertumbuhan bakteri atau terbunuh. Positif artinya keruh atau adanya pertumbuhan bakteri. Next. Untuk perhitungan uji koefisien fenol dari hasil pengamatan sebelumnya, konsentrasi tersingkat membunuh dibagi disinfektan yaitu 1/20 dibagi 1/30. Sedangkan konsentrasi terlama membunuh dibagi disinfektan sama dengan 1/70 dibagi 1/80. Nah, data-data tersebut dimasukkan ke rumus yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu A dibagi B ditambah C dibagi D per 2, di mana 1/20 dibagi 1/30 dikali silang menjadi 37, dan 1/70 dibagi 1/80 dibagi silang hasilnya 48. 37 dibagi 48 sama dengan 0,7. 0,7 kurang dari 1, artinya kekuatan sampel disinfektan uji ini kurang efektif dibanding fenol. Next.
Kemudian yang selanjutnya ada review jurnal mengenai evaluasi beberapa produk antiseptik golongan iodin dengan koefisien fenol termodifikasi. Next. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam jurnal tersebut ini autoclave, Erlenmeyer, tabung reaksi, pipet tetes, pose, kemudian bahannya yaitu bakteri S. aureus dan S. typi, kemudian ada media yang digunakan itu media TSB. Next. Tahapan-tahapan prosedurnya, yang pertama itu adalah pembuatan sampling, di mana pembuatan ini menggunakan ada 2 jenis sampel, yaitu produk modern dan produk konvensional. Yang salah satu produk yang digunakannya yang modern itu adalah betadine. Kemudian pengumpulan sampel ini dipilih dengan masa kadaluarsa yang tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini dimaksudkan agar efektivitas dalam membunuh bakteri dari masing-masing sampel tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk sterilisasinya, sterilisasi ini pada alat dan bahan di mana dengan teknik panas basah, yaitu menggunakan autoclave pada temperatur 115 derajat Celcius selama 20 menit. Adapun tujuan dari sterilisasi ini yaitu untuk membunuh mikroba yang dimungkinkan ada dalam bahan maupun alat yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian bakteri uji yang digunakan ini adalah menggunakan bakteri-bakteri yang sudah terbukti resisten terhadap ampicillin. Adapun bakteri yang digunakan yaitu S. aureus dan S. typi. Kedua bakteri ini berkembang menjadi bakteri-bakteri yang resisten terhadap ampicillin ataupun antibiotik yang merupakan obat yang sangat sering dipakai dalam pengatasan berbagai penyakit. Untuk pembenihan bakteri ini yaitu dengan menggunakan dibenihkan atau dikembangbiakan dengan menggunakan media TSB yang diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam yang sebelumnya diujikan dengan sampel antiseptik. Next. Untuk tahapan-tahapan uji mikrobiologinya, yang pertama yaitu pengenceran penol dan produk yang dicoba dicampurkan dengan suatu volume tertentu dan berkembangbiakan pada bakteri S. aureus dan S. typi. Kemudian kaldunya itu diinkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Koefisien fenol ditentukan dengan membandingkan pengenceran yang tertinggi. Next. Bisa dilihat ya, ini adalah hasil evaluasi antiseptik penol terhadap bakteri S. aureus dan S. typi. Di mana tanda plus ini menunjukkan mengalami kekeruhan atau yang dimaksud juga adanya pertumbuhan bakteri. Kemudian pada tanda minus ini yaitu tidak mengalami kekeruhan atau disebut juga tidak terjadinya pertumbuhan bakteri. Panel ini digunakan sebagai standar pembanding bagi antimikrobial. Apabila digunakan dalam konsentrasi tinggi, panel ini bekerja dengan merusak membran sitoplasma secara total. Dalam konsentrasi 0,1 hingga 2%, panel merusak membran sitoplasma yang menyebabkan bocornya metabolit penting. Dalam penelitian ini, fenol ini diujikan terhadap bakteri S. aureus dan S. typi yang telah mengalami resistensi terhadap ampicillin atau disebut juga sebagai antibiotik. Pada perlakuan terhadap bakteri S. aureus,
Keefektifan dari penol ini terdapat pada pengenceran 1:70, sedangkan pada bakteri STP, keefektifan dari penol ini terdapat pada pengenceran 1:110. Next. Kemudian ini hasil evaluasi antiseptik terhadap betadin terhadap bakteri S. aureus dan STP. Sama seperti tadi, ketika tanda plus ini mengalami kekeruhan dan terjadinya pertumbuhan bakteri. Dalam tabel ini diperlukan 10 waktu 10 menit untuk membunuh bakteri S. aureus. Tetapi untuk membunuh STP ini membutuhkan waktu 5 menit pada pengenceran 1:100. Maka dapat dihitung nilai koefisien fenol dari antiseptik betadin ini 1:10 per 1:70, yaitu 0,70. Sedangkan untuk membunuh bakteri STP dalam waktu 10 menit, tetapi tidak membunuh dalam waktu 5 menit, pada pengenceran 1:200. Maka bisa dilihat hasil nilai koefisien fenolnya itu 0,55. Dengan demikian, betadin ini kurang efektif dibandingkan dengan penol karena nilai koefisien fenolnya kurang dari 1. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Adapun kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu tujuan dari uji koefisien fenol adalah untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu disinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.